Nama Tidore dimaknai dari kata Toadore yang artinya aku telah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang asal usul nama Tidore. Tidore adalah salah satu pulau kecil namun besar di mata dunia yang terdapat di gugusan Kepulauan Maluku Utara. Sebelum agama Islam merambah ke bumi Nusantara, Pulau Tidore lebih dikenal sebagai Kieduko yang berarti pulau yang bergunung api. Sebutan atau penamaan ini sesuai dengan kondisi topografi Tidore yang memiliki sebuah gunung yang diberi nama Kie Marijang yang berarti gunung atau pulau yang begitu indah. Berikut merupakan perjalanan kami dari kelompok rumah adat Folasohi Kie Matiti. Perjalanan kami yang mulai dari kota Ternate menuju ke Pulau Tidore yang meliputi dua jalur, yaitu jalur laut dan jalur darat. Yang pertama menuju ke Tidore meliputi jalur laut yang sekitar 15 menit dengan menggunakan kapal kayu dan memiliki jarak 3,5 km. Kemudian yang kedua, perjalanan menuju ke tempat rumah adat tersebut, tepatnya di Desa Gurabunga yang memiliki beberapa kendala, yaitu jalannya yang begitu ekstrim, seperti jalan yang begitu menanjak dan dipenuhi dengan lumut. Kemudian diterpa hujan dan ditutupi kabut yang begitu tebal. Di Desa Gurabunga merupakan desa yang sangat sejuk terhadap lingkungannya. Kelurahan Gurabunga terletak di Kecamatan Tidore, Kota Tidore, Kepulauan. Kelurahan Gurabunga berada di ketinggian 900 meter dari permukaan laut dan berada di kaki gunung Kie Matubu. Kata Gurabunga berasal dari kata Gurua Banga, Gurua yang berarti danau dan Banga berarti hutan, sehingga Gurua Banga berarti danau di hutan. Sebelum menjadi kampung Gurua Banga, masyarakat di sekitarnya hidup terpisah-pisah antara satu marga dan marga lainnya. Setiap marga masing-masing hidup di atas tanah milik marganya, disebut dengan bahasa Tidore hale eto sedaerah, yang berarti tanah dan wilayah milik marga sendiri, dengan dipimpin oleh ketua marganya yang disebut Sowohi. Pertama, marga Mahifa mendiami wilayah Buku Fululu atau Bukit Bulat. Yang kedua, marga Todohu mendiami wilayah Lego Mabuku atau tepi bukit. Yang ketiga, marga Folasohi mendiami wilayah Fola Sogora atau Rumah Pala. Yang keempat, marga Tosofu Malamo atau Besar mendiami wilayah Gurua atau Danau. Yang kelima, marga Tosofu Makene atau Kecil mendiami wilayah Gurua atau Danau. Pada 1950, kelima marga tersebut berkumpul dan bersepakat
untuk menjadi satu dalam sebuah kampung. Kampung tersebut diberi nama Gamsung atau Kampung Baru dan masih merupakan anak dusun dari desa Gamtofange. Pada 1965, atas kesepakatan kelima marga, Kampung Gamsung diganti namanya menjadi Grua Banga yang berarti danau di dalam hutan, sesuai dengan letaknya yang berdekatan dengan sebuah danau di tengah-tengah hutan. Selanjutnya pada 1967, Kampung Grua Banga dimekarkan menjadi desa otonom. Pada 1981, nama Grua Banga diganti menjadi Gura Bunga yang berarti Taman Bunga oleh Bupati Ahmad Fola Sohi adalah salah satu sarana penting yang merupakan simbol masyarakat adat di Kecamatan Gura Bunga. Di tempat ini berlangsung seluruh aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan adat istiadat seperti bermusyawarah untuk membuka kebun baru, panen, serta penyelesaian sengketa-sengketa adat lainnya. Selain itu juga berfungsi sebagai ritual adat yang berkaitan dengan ritual magic yang menunjuk pada penyembahan bagi roh leluhur untuk penyembuhan bagi mereka yang sakit dan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya. Untuk itu, pembangunan rumah musyawarah Fola Sohi harus mengikuti tata aturan adat yang telah ada sejak dahulu kala. Konstruksi bagian bawah rumah adat Fola Sohi. Fola Sohi memiliki lantai dasar yang terdiri dari timbunan tanah yang dipadatkan. Agar tanah tidak berserakan keluar, maka pinggiran tanah ditahan oleh susunan batu kali membentuk sudut 8. Timbunan lantai dasar ini lebih tinggi kira-kira 30-40 cm dari halaman luar bangunan yang disebut bangir. Pada bangir diletakkan dasar-dasar tumpuan tiang batu yang tertanam separuhnya pada dasar lantai yang terdiri dari 8 buah dasar tiang induk atau disebut belok, 12 tumpuan tiang samping luar. Konstruksi bagian tengah. Fungsi Fola Sohi sebagai tempat musyawarah menggunakan dinding dari bambu. Tiang-tiang tidak ditanam dalam tanah tetapi dialas dengan batu. Tiang-tiang tersebut antara lain adalah sebagai berikut, yaitu 4 buah tiang induk yang ada pada sentral bangunan. Tiang-tiang ini lebih besar daripada tiang-tiang lainnya. Selain itu juga pada konstruksi bagian tengah dibuat agak berbeda dengan sasadu yang ada di Halmahera Barat, di mana dari segi fungsi Fola Sohi lebih sebagai media penyembahan pada roh leluhur. Dalam kebudayaan masyarakat Tidore, pada setiap sudut akan ada 4 tiang penopang. Hal ini lebih menguatkan filosofis religi bahwa pada masyarakat Tidore, penyebar agama Islam pertama adalah 4 sahabat karib, yaitu Abu Bakar, Ali Utsman, dan Umar. Selain itu juga, pada konstruksi bagian tengah terdapat 4 tiang penopang juga untuk jateri atau disebut teras. Sehingga pada konstruksi Fola Sohi, bagian tengah menampilkan unsur kekhususan yang berkaitan dengan esensi kepercayaan masyarakat Tidore. Desain konstruksi bagian tengah Fola Sohi bisa dilihat akan memunculkan 2 ruangan besar yang digunakan sebagai media penyembahan, antara lain pada jateri atau teras dan juga ruang inti yang akan dilakukan secara ritual adat.
pada masing-masing sisi ujung ruangan timur dan barat. Konstruksi bagian atas. Pada umumnya, vola sohi berloteng dan seluruh ruangan konstruksi atas tertutup. Pada konstruksi bagian atas, terdapat satu buah tiang raja yang menopang 4 balok yang mengeratkan satu dengan yang lainnya. Sistem dan gaya vola sohi adalah dengan menggunakan pen yang terbuat dari bambu, sehingga boleh dikatakan hampir seluruh konstruksi vola sohi menggunakan bambu sebagai kelengkapan pembuatan rumah adat vola sohi. Pada konstruksi pemasangan atap selalu didekatkan pada kosmos masyarakat yang mengharuskan pemasangan atap selalu dimulai dari kanan lalu ke kiri. Ada 3 jenis pemasangan atap pada vola sohi. 1. Atap samping utara dan selatan atau muka dan belakang terdiri dari 4 susunan lembaran atap yang disebut yang ditutup mulai dari kiri ke kanan teritis berjumlah 5 sambungan. Susunan ini berjumlah tetap tersusun sampai ke atas bumbungan. Yotagi kama dawaro bua koreho madulu yokumo nyelo no hoda banare no aje banare no baso yo salah no Ataukah dalam itu dia ada kamar yang ada kamar. Ada lagi. Istilah kalau bahasa dari orang tua atau sampai sekarang, dia rumah adat ini yang situ tuh dia majiko itu kan istilah teras itu. Teras sebelah kanan, teras sebelah laut. Terus sebelah laut itu nanti di antara baru kasih sambung meja atau minum atau makan itu kan di sebelah sana. Terus yang jiko atau sebelah ini ada kamar 2. Jadi itu di masing-masing tuh kayak ada nama Ya. masing-masing ada nama kayak sini kan jiko Ya. sebelah itu di Nama-nama itu sudah nama jiko atau jiko serabi. Teras itu dia nama itu jiko. Itu. Ya kalau kita nama ini kan kalau kamar berarti kamar muka, kamar tengah atau kamar belakang. Jadi kamar 5. Jadi kamar 5. Yotagi kama dawaro bua koreho madulu yokumo nyelo koreho